Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua di dalam Roh Kudus. Firman Tuhan dalam surat Roma pasal 2 ayat 5-8 mengatakan, "Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman." Saudara-saudaraku, hati-hati ragi kepentingan pribadi. Kelihatannya enak, tetapi ternyata membawa kita pada bencana dan kehancuran. Sebab dengan adanya kepentingan pribadi, maka hati kita pun menjadi keras untuk memperjuangkannya, apapun caranya. Ketika bikin pernyataan di media sosial, yang muncul adalah ucapan-ucapan kepedulian. Akan tetapi yang sebenarnya dilakukan adalah justru sedang mencari panggung untuk sebuah kepentingan kekuasaan di tahun 2024. Artinya bahwa ketika ada kepentingan pribadi, maka hati pun berkeras untuk memperjuangkannya. Jika tidak ada kepentingan, maka tidak mungkin orang sampai berkeras hati, berjuang habis-habisan, meski sudah dinyatakan tidak lulus tes. Ragi kepentingan pribadi membuat orang berkeras hati dan tidak peduli dengan pertobatan. Ragi kepentingan pribadi juga membuat orang berkeras hati dan tidak peduli dengan penimbunan murka Allah atas dirinya. Pendeknya, sebelum semua kepentingannya tercapai, maka mereka tidak akan peduli dengan apapun yang akan terjadi. Mau berapa banyak yang akan terpapar COVID, mereka tidak akan peduli. Bahkan aturan-aturan yang ada pun bisa dilanggar demi kepentingan kekuasaan yang sedang diperjuangkan. Itu sebabnya mengapa tema hari ini mendorong kita agar hati-hati terhadap ragi kepentingan pribadi yang tampaknya biasa saja, tetapi justru membawa kita pada kehancuran. Seperti serigala berbulu domba, kelihatannya peduli, tetapi ternyata pencuri berdarah dingin. Karena itu, agar kita tidak menjadi ragi kepentingan pribadi, maka tempatkanlah diri kita pada kepentingan dan kehendak Allah. Permintaan untuk duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus pun harus dibuktikan dengan tindakan nyata menjadi pelayan bagi semuanya, bukan dengan cara titipan, entah itu titipan dari pejabat gereja maupun itu titipan dari pejabat pemerintah. Yesus pun tidak ada kepentingan
untuk duduk di sebelah kanan Allah. Karena itu ia rela mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia, bahkan sampai mati di kayu salib. Maka wewenang Allah Bapalah yang menempatkan Yesus tepat di sebelah kanannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah wajar jika kita mempunyai harapan di masa depan, baik sebagai pelajar, sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai pengusaha, sebagai pejabat gereja, maupun sebagai pejabat pemerintah. Namun, biarlah semua itu kita tempatkan pada kehendak Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan tanpa harus memperjuangkan kepentingan pribadi. Sebab kekayaan dan kehormatan ada di dalam tangan Tuhan dan akan diberikan kepada siapa Tuhan berkenan. Semoga apa yang kita lakukan membuat Allah berkenan untuk memberikan kepercayaan terhadap tugas dan tanggung jawab kepada kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam setiap harapan yang ada pada kami. Sebab masa depan kami ada di dalam tangan-Mu dan akan ditambahkan dalam setiap langkah yang kami lakukan, supaya kehendak-Mu lah yang terjadi dan bukan kehendak kami. Kami percaya jika itu adalah pemberian-Mu ya Allah, maka tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Tetapi jika itu adalah kepentingan dan upaya kami, maka siapapun bisa menghalanginya. Terima kasih Tuhan. Tuntunlah kami pada hari ini untuk selalu bersama-Mu dalam setiap peristiwa yang akan terjadi, supaya apa yang kami lakukan boleh berkenan kepadamu, karena Engkaulah yang empunya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati kesehatan, pekerjaan, dan seluruh keluarga saudara pada hari ini. Amin. Selamat beraktivitas, jagalah kesehatan, dan sampai jumpa pada renungan berikutnya.